bosku, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngelanjutin topik kita yang kemarin ya, manfaat tag di YouTube. Kalau kemarin kita ngeriset kata kunci dengan tools yang gratis, hari ini kita akan ngeriset kata kunci dengan tools yang full version. Saya contohkan seperti TubeBuddy yang full version. Tapi sebelum ke situ, kita akan flashback lagi ke kata-kata yang ini. Tag dapat berguna jika konten video Anda seringkali salah dieja. Jika tidak ada kesalahan ejaan, tag tidak terlalu mempengaruhi penemuan video Anda. Oke, banyak di sini yang salah paham ya, seakan-akan tag itu tidak berfungsi. Kesalahan ejaan maksudnya seperti ini bosku. Saya ajak kalian berpikir ya, cara membuat rendang. Kata-kata apa saja yang sama dengan cara membuat rendang? Oke, cara memasak rendang, cara mengelola rendang, cara meracik rendang. Nah, kemungkinan kata-kata tersebut kan bisa saja diketikkan orang. Kalau kita tidak membuat kemungkinan kata tersebut, bagaimana YouTube tahu kalau kita itu memiliki topik yang sama dengan cara membuat rendang? Saya contohkan, saya membuat judul cara memasak rendang. Ternyata ada yang mencari cara mengelola rendang. Nah, kalau kita tidak buat tag cara mengelola rendang, maka video kita tidak akan pernah muncul di pencarian tersebut. Karena kita hanya mengandalkan judul cara memasak rendang. Kira-kira seperti itu bosku. Oke bosku, kita lanjut lagi ngeriset kata kunci dengan TubeBuddy yang full version. Kalian lihat ke samping, itu adalah aplikasi TubeBuddy. Oke, di bagian bawah, garis 3 pojok kanan bawah, kita klik, lalu kita pilih Tag Explorer. Oke, selanjutnya kita akan ngeriset kata kunci yang kemarin, yaitu ikan wader babon. Oke, kita telusuri. Selanjutnya, di situ kan ada set volume. Set volume adalah banyaknya orang yang mencari kata kunci tersebut. Nilainya 35, rendah. Artinya orang yang mencari kata kunci ikan wader babon itu rendah, nggak terlalu banyak. Oke, kompetisi. Kompetisinya di sini hype 75. Competition kan, kompetisi. Nah, itu banyaknya konten kreator yang menggunakan kata kunci tersebut. Overall, nilai keseluruhannya jika dikalkulasi set volume dan kompetisi itu buruk. Kalau kita pakai itu buruk, nilainya cuma 28. Jadi persaingannya sangat tinggi, yang mencari itu rendah. Yang kemungkinan akan muncul di pencarian itu adalah memang channel-channel atau video-video yang memang bagus. Kalau kita channel kecil yang view-nya masih rendah, kalau kita pakai kata kunci ini, hanya sedikit kemungkinan kita yang bisa muncul. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu kan ada related. Related artinya relasi. Kata kunci yang memiliki hubungan dengan ikan wader. Oke, kalian lihat kata kuncinya mancing mania, kan ada hubungannya dengan ikan wader. Mancing di sungai, ada hubungannya dengan ikan wader. Mancing ikan wader, mancing ikan. Oke. Nah, kalau di autocomplete adalah kemungkinan kata-kata yang diketikkan orang terhadap judul video kita. Yang tadi, ikan wader babon. Nah, kalian bisa lihat di sini, mancing ikan wader babon. Umpan jitu ikan wader babon. Kata ikan wader babonnya tidak akan hilang di sini. Oke, saya akan riset di sini, umpan jitu ikan wader babon. Kita centang, lalu titik 3-nya kita klik. Lalu kita pilih explore this tag. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di situ nilainya, volume setnya banyaknya orang yang mencari rendah. Kompetisinya rendah, nilainya 22, pencariannya nilainya 18, dan kalau dikalkulasi itu jauh lebih baik ketimbang ikan wader babon. Dia nilainya 58. Nah, kira-kira seperti itu. Dibandingkan kita pakai kata kunci ikan wader babon, akan lebih baik kita memakai kata kunci umpan jitu ikan wader babon. Karena kompetisinya rendah, yang mencari juga rendah. Jadi kemungkinan kita muncul itu akan jauh lebih besar, akan jauh lebih berpeluang. Kalau kita yang channel-channel kecil seperti kita ini.
Nah, itu dia bosku. Kalau saya pribadi, saya lebih memprioritaskan kata kunci yang ada di autocomplete dibandingkan yang ada di relasi. Karena yang di autocomplete adalah kemungkinan-kemungkinan kata-kata yang diketikkan orang terhadap kata kunci utama kita. Sementara yang di relasi adalah kata kunci yang berkaitan atau berhubungan dengan kata kunci utama kita. Oke, selain itu bosku, Text Explorer ini bisa kita gunakan untuk meriset judul video kita. Saya contohkan saja, saya ingin meriset judul video saya yang ini. Awalnya saya ingin melanjutkan judul video yang semalam, manfaat tik di YouTube. Tapi setelah saya analisa, ternyata kurang berpeluang gitu bosku. Oke, kita cek aja langsung ya. Nah, kita cek manfaat tik di YouTube. Set volumenya 19. Kompetisinya 38. Memang secara keseluruhan itu bagus, oke? Kita lihat dulu yang di autocomplete-nya. Oke, nggak ada lagi ya bosku. Terpaksa deh, saya harus menggunakan yang berelasi dengan kata kunci utama saya, manfaat tik di YouTube. Saya tertarik dengan kata kunci, tip membuat tag video YouTube. Oke, kita centang, kita klik titik 3, lalu explore this tag. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Set volumenya tinggi, 48. Tapi kompetisinya rendah, 24. Secara keseluruhan ini jauh di atas bagus. Nah, kira-kira seperti itu bosku. Sangat mudah sekali kan untuk meriset judul video ataupun kata kunci kita. Nah, untuk tag yang akan saya buat, saya akan cek dulu yang di autocomplete. Nggak ada lagi ya. Maka saya akan mencari kata kunci yang berkaitan dengan tip membuat tag video YouTube. Kira-kira seperti itu bosku. Nah, gimana cara kita mengcopy kata kunci yang ada di TubeBuddy? Caranya gampang sekali. Kalian tinggal tandai aja kata kunci yang ingin kalian pakai. Lalu di bagian bawah ada tombol copy, kita klik. Lalu kita pilih clipboard, oke? Lalu kalian bisa pastekan ke kolom tag kalian. Atau kalian ingin menyimpannya, kita bisa pilih topik planner. Kalian buat judulnya, lalu kalian pastekan saja di situ. Kak, di situ kan ada tag list. Gunanya itu apa sih, Kak? Kan gitu. Oke, kalau tag list hanya untuk sekedar melihat, mengingatkan kita saja. Hampir sama seperti topik planner. Tapi di tag list kita nggak bisa mengcopy kata kunci yang udah kita simpan. Nggak bisa kita apa-apain. Kalian bisa lihat di samping ya. Oke. Nah, kita klik dulu tambah. Kita buat dulu judul list kita. Oke, saya contohkan aja, Mega. Lalu kita tandain kata kunci kita. Lalu kita pilih tag list. Nah, kalian bisa lihat kan, nggak bisa diapa-apain juga. Hanya sekedar mengingatkan kita aja, hanya sekedar list doang. Jadi saya lebih suka kalau mengcopy kata kunci ingin menyimpan, buatnya di topik planner dulu. Oke. Oke bosku, kita lanjut lagi ke fitur video. Di sini kita bisa melihat penilaian TubeBuddy terhadap video kita. Saya akan contohkan video saya yang tip konsisten upload video, cara mencari ide video. Kita klik. Nah, di situ kalian bisa lihat resultnya 8 centang hijau dan 3 tanda seru kuning. Centang hijau artinya terpenuhi, kalau tanda seru kuning artinya masih ada yang belum terpenuhi atau masih ada yang kurang. Oke, kita akan evaluasi satu-satu mulai dari CEO. Yang pertama, upload high res thumbnail. Artinya thumbnail saya sudah cukup bagus. Nah, di sini saya memakai thumbnail dengan ukuran resolusi 1280 x 720 atau rasionya 16:9. Oke, bosku, kita lanjut lagi yang kedua. Add tag to your title. Artinya seperti ini. Dalam judul kita pasti ada kata kunci. Saya contohkan saja judul saya yang ini, tips konsisten upload video, cara mencari ide video. Nah, kata kunci yang pertama, tips konsisten upload video. Kata kunci yang kedua, cara mencari ide video. Dua kata kunci tersebut harus kita tanamkan di dalam kolom tag kita. Oke.
Oke, kalian lihat ke samping, itu adalah kata kunci yang saya gunakan untuk video tips konsisten upload video, cara mencari ide video. Kalian bisa lihat di bagian pertama itu kata kuncinya tips konsisten upload video, dan di bagian akhir itu kata kuncinya cara mencari ide video. Jadi dua kata kunci tersebut saya tanamkan di kolom deskripsi saya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, add tag to your description. Nah, sama halnya seperti yang tag tadi, di deskripsi kita juga harus kita tanamkan kata kunci yang ada di judul kita. Oke, saya akan perlihatkan deskripsi dari video yang ini. Oke, saya akan bacakan deskripsi video ini. Halo bosku, di video kali ini aku sharing tips yang saya lakukan agar saya konsisten upload video di channel ini. Dengan kita konsisten upload video, channel kita akan berkembang dan terkenal. Berikut tips konsisten upload video, cara mencari ide video. Oke, kalian bisa lihat kan kata kunci yang saya tanamkan. Ada konsisten upload video, baru tips konsisten upload video, cara mencari ide video. Nah, kata kunci tersebut ternyata membawakan hasil yang cukup baik untuk penilaian TubeBuddy terhadap video saya. Oke, kita lanjut lagi, titeling. Nah, di sini maksudnya kalau buat judul jangan pendek kali dan jangan juga terlalu panjang. Kalau buat judul sedang-sedang saja bosku. Oke, kita lanjut lagi, tagline. Nah, di dalam kolom tag kan ada 500 huruf atau 500 karakter. Akan lebih baik jika kita memanfaatkan ke 500 karakter tersebut. Dan saya biasanya menggunakan kolom tag ini bisa mencapai 450 karakter lebih. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir dari SEO yaitu add caption. Apa itu add caption, Kak? Kenapa Kakak tanda kuning? Oke, add caption adalah subtitle. Kalian bisa lihat di setiap video saya nggak pernah membuat subtitle karena memang saya sendiri nggak pandai bahasa Inggris dan target saya bukanlah orang luar negeri. Oke, sebenarnya subtitle juga bisa bahasa Indonesia dan jauh akan lebih baik kalau kita buat subtitlenya bahasa Indonesia karena kita kan tahu ada teman-teman kita, sebagian dari teman kita yang memiliki keterbatasan seperti misalnya pendengaran. Kalau ada teks akan memudahkan mereka untuk mengetahui apa yang kita sampaikan. Oke bosku, oke kita masuk ke interaktif. Add card, apa itu add card? Ya ikat seperti contohnya yang di atas ini. Oke, end screen. Kalau biasanya kalian menonton video saya sampai habis, kaliend akan melihat rekomendasi video saya di bagian akhir. Nah, itu namanya end screen. Oke, add to playlist. Nah, setiap video kita ini harus kita buat ke dalam playlist. Oke, selanjutnya lagi yang sosial. Nah, di situ ada dua, share to Twitter atau ke Facebook. Nah, saya memang tidak pernah melakukan share ke sosial media. Oke bosku, kita lanjut ke bagian samping. Itu adalah kolom tag. Di situ kalian bisa melihat kata kunci yang saya gunakan untuk video yang ini. Oke, kalian bisa lihat dua kata kunci teratas tersebut mendapatkan ranking di kolom pencarian YouTube. Nah, ranking ini juga akan berubah setiap harinya. Bisa berubah ke arah yang lebih baik, bisa juga berubah ke arah yang lebih buruk. Oke, tergantung pada perkembangan video kita. Oke, nah itu sebabnya saya menyarankan teman-teman kalau video-video lamanya juga harus dievaluasi ya kata kuncinya. Mana-mana aja kata kunci yang berhasil. Jangan-jangan video kita tidak tampil di pencarian YouTube sama sekali. Kan bisa mengecewakan ya sama kita. Oke bosku, kita lanjut ke bagian samping. Itu adalah bagian promo. Di sini akan memudahkan kita untuk mengcopy baik URL, judul, tag ataupun deskripsi kita. Nah, kalau kita mau mempromosikan video kita ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, nah kita tinggal copy aja kalau memang mau copy deskripsinya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping. Itu adalah video analitik. Nah, di situ kita bisa lihat total view-nya, berapa komennya, berapa like-nya, berapa dislike-nya, dan SEO kita 3 tag SEO di dalam judul dan 2 tag di dalam deskripsi. Nah, itu aja bosku yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Saya Megawati Sinaga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, hey, please tolong di subscribe. Thank you.